Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Nah, kali ini saya ingin memberikan cara atau jurus untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang. Nah, masalah hutang piutang ini bukan yang saya maksudkan pinjaman online atau pinjaman-pinjaman ke bank. Tapi ini hubungan antara individu dengan individu. Misalnya di masyarakat atau misalnya di lingkungan kita ada kawan kita yang minjem uang terus nggak dibalik-balikin. Ada juga yang dia minjemin uang terus ngasih bunga yang nggak disepakatin. Nah, sebelum itu, ini perlu diketahui bahwasannya masalah jurus menghadapi hutang piutang ini harus diketahui oleh yang pertama yang menghutang, yang berhutang disebut dengan debitur. Yang kedua adalah yang memberikan utang disebut dengan kreditur. Dan yang terakhir adalah tokoh masyarakat yang bisa menjadi seorang mediator atau suka mediasi. Misalnya Pak RT, Pak Ustadz, Pak RW, Pak Lurah, dan juga misalnya kepala keluarga. Nah, tolong ini jangan hanya dibebankan kepada ahli hukum, konsultan hukum, advokat, pengacara, tapi Anda juga bisa berperan sebagai penengah di situ. Apa yang harus diberikan nasihatnya? Apa saja yang harus diberikan kepada masyarakat ini supaya mereka tuh paham. Jangan sampai masalah utang kayak gini membuat hubungan masyarakat menjadi tidak harmonis gitu. Soalnya ya, hutang piutang ini simple, sederhana, tapi jadi rumit. Karena ada hal-hal yang tidak ditepatin. Gitu ya. Nah, ini berlaku untuk debitur, kreditur, dan seorang mediator. Nah, dan sebenarnya saya ingin memberikan nasihat kepada yang punya utang, si debitur. Pesan saya adalah tahu diri. Tahu diri bahwasannya Anda jangan sampai memberatkan orang yang memberikan utang kepada Anda. Karena Anda sudah ditolong, Anda sudah diberikan kemudahan, keringanan, bukan beban. Tapi Anda tidak ada itikat baik atau tidak kooperatif di situ. Nah, misalnya nih ya, misalnya Anda yang hutang, saya yang memberikan utang. Terus misalnya saya tanya, kira-kira kapan bisa dibayarkan? Ya, 1 minggu lagi paling, nanti nunggu gajian. Oke, kita tunggu. Terus kita tagih lagi. Gimana? Udah ada uang belum? Ya belum ada nih, masih bokek nih. Mungkin 1 minggu lagi. Oke, 1 minggu lagi. Kita tagih lagi, nggak ada. Sampai seterusnya, tidak ada kepastian. Sampai saya bosan untuk menagih Anda. Jangan buat seorang susah. Anda ini bukan masalah nggak punya uang, nggak mau berusaha. Anda ini nggak mau memudahkan orang yang memberikan utang. Anda ini nggak bersyukur. Karena gini, nggak mungkin Anda tidak punya harta sama sekali. Nggak mungkin Anda yang berhutang itu tinggal di goa, nggak mungkin. Anda masih punya baju, Anda masih punya handphone, laptop, motornya bagus. Masa utang ratusan ribu atau puluhan ribu nggak bisa bayar? Itu loh. Haruslah saling mengerti. Paling nggak, kalau ada orang yang benar-benar itikat baik, ya ini saya ada HP, laptop, nanti kalau misalnya saya nggak bisa bayar utang, digadaikan aja nggak apa-apa. Itu enak. Jangan cuma minjem Anda, tidak membayarkan. Ini taktik untuk ini menipu Anda gitu, menipu saya yang berikan utang. Nah, itu nasihat buat debitur. Jangan sampai tidak kooperatif. Tidak ada kepastian. Harus ada itikat baik. Nah, ditambah harus usaha. Kalau memang dia sudah misalnya saya nih yang memberikan utang. Saya ngejar-ngejar Anda.
paling nggak harus memberikan kepastian. Wah, saya belum ada uang nih, kira-kira gimana ya? Gimana pun caranya, pokoknya tuntasin, jangan kabur dari masalah. Mungkin Anda ingin menerapkan gali lubang, tutup lubang, silakan. Yang penting jangan sampai meresahkan gitu. Akhirnya apa? Saya yang memberikan utang, awalnya jadi punya hubungan harmonis dengan Anda, akhirnya kan jadi jelek. Mungkin saya intimidasi Anda, saya lakukan kekerasan, saya lakukan pencemaran nama baik, itu disebabkan oleh Anda, gitu. Makanya harus tahu diri, Anda sudah dipinjam, tapi tahu diri. Gitu, ya. Ini yang harus ditanamkan buat orang yang punya utang. Nah, sesusah-susah apapun, tolong kasih kepastian. Itu, ya. Terus buat orang yang memberikan utang, kreditur. Nah, saya memberikan pesan kepada Anda bahwasannya jangan pernah memberikan kebijakan apa yang tidak disepakati di awal. Misalnya nih utang piutang, tidak ada bunga. Ya udah, waktu nagih juga jangan kasih bunga ke dia. Loh, bunganya mana? Terus yang punya utangnya, lah kan kita nggak ada bunga. Jangan sampai Anda sudah meringankan, tapi Anda malah membebankan. Itu loh. Kalau kasih bunga dari awal. Walaupun saya tidak mengajarkan sistem bunga ya. Menurut saya itu riba. Namanya hutang piutang setahu saya itu sifatnya sosial. Tidak ada unsur komersil di situ. Nah, beda dengan denda. Kalau denda nanti hasil daripada keterlambatan itu tidak bisa dikonsumsi oleh diri sendiri. Dia harus diberikan untuk sosial juga, misalnya buat fakir miskin atau buat yatim piatu atau infak dan sebagainya. Nah itu kalau sistem bunga ya, beda ya denda sama bunga secara yang disengaja. Nah itu ya buat orang-orang yang memberikan utang, jangan memberikan bunga yang berlebihan. Ditambah Anda juga jangan melakukan kekerasan, intimidasi. Mencantik lah. Misalnya, lu kalau nggak bayar, nanti lu kenapa-napa. Kalau lu nggak bayar, nanti gue dobrak pintu lu. Nah, janganlah kayak gitu. Haruslah main cantik. Gimana caranya? Nah, buat masyarakat di sekitar seperti Pak RT, Pak RW, tolonglah. Ini dibantu buat masyarakat-masyarakat yang terjebak di hutang piutang ini. Masa orang bacok-bacokan dengan perkara masalah seperti ini? Gitu. Hutang piutang ini memang sensitif sekali. Antara keluarga, antara saudara, terus juga antara teman, tetangga. Ini sangat sensitif. Jangan lakukan perampasan secara sepihak juga. Misalnya, wah karena kamu nggak bisa bayar hutang, maka motor kamu sini, biar saya jual. Tanpa dengan persetujuan dia. Atau tiba-tiba Anda mengambil barang yang bukan milik Anda. Ini nggak boleh. Walaupun Anda punya piutang, tapi Anda semena-mena untuk menyita barang dia. Nggak bisa. Itu, nggak bisa semena-mena. Semua ada aturan mainnya. Itu. Makanya sebenarnya dari dua belah pihak ini ada konsekuensi masing-masing. Tapi saya ingin menyampaikan kepada debitur dan kreditur harus tahu diri dulu nih. Masing-masing apa saja yang jangan ditanamkan dari diri sendiri di awal seperti itu. Itu ya. Nah, kalau bisa semua permasalahan, masalah utang piutang, nah itu harus ada kesepakatan bersama, musyawarah. Misalnya ada cekcok antara pemberi utang dan penerima utang, kreditur dan debitur, minta tolonglah sama masyarakat setempat untuk memediasiin. Gitu. Gimana caranya ini bisa clear? Jangan sampai hubungan lingkungan kita cekcok, hancur gara-gara perkara seperti ini. Nah, belum lagi nanti masalah-masalah yang lain. Nah, nanti saya akan lanjut di episode berikutnya terkait dengan jurus hutang piutang juga. Ya, tapi ini saya ingin menanamkan hal-hal yang harus ditanamkan dan harus dijadikan prinsip dulu nih untuk masing-masing debitur, kreditur, dan seorang mediator.
Tidak usah kita berbicara masalah hukum dulu kalau kita hati ini masih belum ada apa ya, kepastian atau emosional. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.